Deddy Corbuzier pernah berkata, ketika seseorang menyakitimu lagi, dan lagi, anggaplah itu adalah amplas yang menggosok Anda. Pada akhirnya Anda akan mengkilap dan dia akan habis tidak berguna. Ibarat emas, semakin dilebur, semakin dipanasi, maka semakin bagus kualitas emas tersebut. Mungkin kamu pernah disakiti teman atau sahabat. Itulah perbedaan manusia dengan hewan. Ketika kita jeli, hewan itu saat pertama kali bertemu berantem dulu baru akrab. Beda dengan manusia. Manusia ketika pertama kali bertemu akrab dulu baru berantem. Contohnya, singa bertemu dengan singa yang lainnya selalu berantem dulu saat pertama kali bertemu dan setelah itu akrab. Sedangkan manusia akrab dulu baru terjadi percekcokan dan perkelahian. Karena manusia dengan manusia lainnya selalu menyakiti. Itu sudah kodratnya. Jadi kalau kamu disakiti, jangan sedih, jangan bete. Ingat, karena manusia selalu menyakiti manusia lainnya tanpa alasan. Dan biasanya kalau kita disakiti, seakan-akan kita yang salah. Padahal kadang-kadang mereka yang salah. Mungkin kamu sakit hati karena diselingkuhi sama pacar. Ikhlasin aja, percayalah. Karena hanya orang yang doyan selingkuh yang nyambung frekuensinya dengan orang yang suka selingkuh juga. Ingat, fakta hukum alam. Manusia akan akrab dengan kita kalau kita terlihat sama. Burung beo itu tidak akan pernah berkumpul dengan burung emprit. Biasanya orang sukses akan nyambung frekuensinya dengan orang yang sukses juga. Ibarat radio, pacarmu pergi, mungkin kamu tidak nyambung lagi frekuensinya dengan dia. Ikhlasin aja, dia akan cari frekuensi yang pas buat dia, dan kita tinggal cari frekuensi yang lain yang lebih pas dengan kita. Ketika kamu disakiti, ingat, otak manusia adalah properti yang paling berharga yang dimiliki manusia. Manusia berbeda dengan hewan karena otaknya yang berbeda. So, kenapa kita merelakan isi otak kita? Properti yang paling berharga yang kita miliki, memikirkan sesuatu yang tidak penting. Karena memikirkan hal yang sepele dengan hal yang sangat penting, energinya sama. Ketika ada orang yang tiba-tiba menghina mimpi Anda, jangan sakit hati. Ingat, kita tidak bisa sampai tujuan kalau kita tidak fokus. Fokus adalah ilmu sukses paling penting. Tetesan air yang terus-menerus diteteskan ke dalam batu akan bisa melubangi batu tersebut. Hal ini seumpama dengan ketika kita sedang berlari mengejar mimpi kita. Di tengah jalan kita diteriaki dan digonggongi oleh haters. Mohon maaf, dalam kurung anjing. Ketika kita terpancing dan terkecoh dengan melempari anjing tersebut, energi kita akan terkuras habis sia-sia di tengah jalan hanya untuk melayani haters kita. Pesan saya buat anak sekolah, ketika kita mendapatkan nilai yang jelek dari guru, jangan sakit hati. Jangan pernah fokus pada kekurangan. Fokuslah pada kelebihan kita. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan kalimat ini. Sebagai contoh, ketika kita dapat nilai jelek di sekolah, contohnya bahasa Indonesia 8 dan matematika 5, kebanyakan orang dan hampir 90% orang akan fokus dengan nilai yang paling rendah, yaitu 5. Sehingga tak ayal kita berusaha mencari guru les matematika. Pola pikir seperti ini sangat keliru. We have to change. Kita akan berubah pola pikir kita. Kenapa kita tidak fokus saja sama kelebihan kita, yaitu bahasa Indonesia? Tinggal sedikit lagi supaya kita bisa nilai 10. Karena suatu saat kita tidak akan tahu, bisa saja kita jadi seorang novelis yang terkenal. Jika kita sudah menjadi novelis terkenal, kita tidak akan butuh matematika lagi. Kalaupun kita butuh akuntan, kita cukup merekrut seorang akuntan. Jadi kalau kita mudah baper dengan hinaan, ejekan,
cacian seseorang, bisa jadi Anda terlalu lembek dengan diri Anda. So, buatlah mental Anda tangguh dan kuat. Jadilah mental baja, bukan mental kaca. Sekali tendang langsung hancur seperti kaca. Ingat, jadilah pemimpin yang tangguh bagi diri sendiri. Karena pemimpin sekalipun akan butuh seorang